mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Mari bersama katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. 3, 2, 1, come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Mari memuji Tuhan. Mari tepuk tangan bersama-sama. Kami mau selalu bersyukur padamu Tuhan. Mari bersama dengan lembut bersama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Mari semuanya silakan duduk. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Yes, haleluya. Yesus, Kaulah alasan buat kami hidup. Hanya di dalam Yesus kami punya pengharapan yang besar. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat cinta-Mu, buat kesetiaan-Mu buat kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami akan selalu berharap hanya kepadamu. Besar harapan kami Tuhan, hanya kepadamu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu
kuasa-Mu sempurna, pengharapanku, amin, takkan hilang, sebab masa depanku Kau selebih lagi bagi Dia, tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Yes, harapan takkan hilang, takkan hilang, sebab masa depan dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari jemaat Tuhan saja katakan harapanku, harapan. Yes, haleluya. Mari lebih lagi bagi Dia, katakan harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kau baik, Tiada yang lain selain nama-Mu. Kami sanjung, segala kami kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Nama-Mu Terima kasih, ajaib, haleluya. Nama-Mu berkuasa. Kau yang kami muliakan, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami sembah. Haleluya, selama-lamanya Tuhan. Oh, sebab harapan kami hanya di dalam Harapanku di dalam-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. We praise you Lord. We praise you Lord. Haleluya. Kau yang layak kami tinggikan, kami agungkan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau pagi hari ini
Kami semua boleh bersama-sama untuk menaikkan pujian dan syukur kami ke hadapan-Mu Bapa. Kami bersyukur buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami yang memberikan setiap kami kekuatan dan damai sejahtera. Kami bersyukur Tuhan kalau kami semua menaruhkan seluruh pengharapan kami di dalam Engkau. Karena Tuhan, Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kami. Tetapi Tuhan, Engkau menjanjikan bahwa masa depan kami di dalam Engkau adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan, yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kemurahan dan berkat dan janji-janji Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, bawa kami untuk terus bersandar, bawa kami untuk terus berharap hanya kepada Engkau, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing yang bergabung dalam ibadah ini. Dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Kau ambil alih waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Ada amin saudara? Bapak Ibu, pagi ini saya mau membagikan satu tema yang berjudul Menjadi Perabot yang Mulia. Yang diambil dari kitab Timotius 2 ayat 20 sampai 22. Mari kita baca bersama-sama, sudah tertera di layar. 1, 2, 3. Timotius 2 ayat 20 sampai 22. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Bapak Ibu sekalian, saya percaya di dalam setiap rumah kita pasti banyak perabot ya. Tidak ada rumah orang yang tanpa perabot, betul ya? Ya, setidak-tidaknya pun ada kursinya, ada mejanya, ada tempat tidurnya. Saudara, perabot itu biasanya yang di rumah itu pasti kita kalau lihat ataupun kita beli itu pasti dari bermacam-macam ya. Bahan pembuatannya. Saudara, tetapi di sini ayat yang kita baca, nah ini perabot ini adalah bukan perabot furniture ya. Jadi di dalam kitab Alkitab bahasa Inggris, nah itu diterjemahkan bukan sebagai furniture, tetapi sebagai instrumen ya, sebagai alat. Jadi apa yang kita bisa pelajari? Nah, kita akan mulai dengan surat Timotius 2 ini. Saudara, surat Timotius 2 ini itu ditulis oleh Rasul Paulus ya. Adalah merupakan surat yang kedua ditujukan kepada Timotius, saudara. Nah, pada saat Paulus menulis surat ini, nah Paulus itu berada dalam penjara di Romawi ya, di Roma. Nah, ini adalah dia masuk penjara untuk yang kedua kalinya. Lebih menderita daripada saat dia di penjara pertama kali. Kenapa? Karena yang kedua kali ini dia dibelenggu ya. Kemudian dia tidak punya kebebasan ya. Kalau yang pertama dia masih diberikan satu rumah ya, dia bisa terima tamu dan sebagainya. Tapi yang kedua di penjara ini
dia benar-benar sangat menderita dan dia itu dalam keadaan sedang menunggu hukuman, ya, yaitu apa? Hukuman mati yang dijatuhkan atas dirinya. Oleh karena itu dia ini ketika menulis surat ini, dia itu sangat mengharapkan, ya, Timotius, ya, yang sudah dianggap sebagai anaknya yang setia, yang sudah dianggap sebagai anaknya yang dikasihinya, untuk bisa datang menjenguk dia. Untuk apa dia merindukan Timotius? Karena dia tahu bahwa waktunya itu tidak lama lagi. Sehingga dia ingin memberikan nasihat, ya, memberikan pesan-pesan, ya, dan juga memberikan tanggung jawab kepada anaknya Timotius ini, supaya ketika dia sudah tidak ada di dunia ini, Timotius ini bisa melanjutkan dan meneruskan pelayanannya seperti itu. Saudara, Timotius itu, ya, masih sangat muda. Pada awal dia itu menjadi murid Paulus. Nah, ditafsirkan bahwa ketika itu kira-kira dia berumur lebih kurang 15 tahun saja. Nah, Timotius berasal dari keluarga yang saleh. Alkitab mengatakan dia itu mewarisi iman, ya, daripada ibunya yang bernama Eunice, Eunike dan neneknya yang bernama Louis. Dan sejak kecil, ya, Timotius ini sudah mempelajari Alkitab. Jadi dia bukan hanya mewarisi iman daripada orang tua dan neneknya yang tulus ikhlas, Alkitab mengatakan, tetapi oleh karena dari sejak kecil, ya, itu mamanya, neneknya sudah mengajar dia itu mempelajari dan membaca kitab suci. Jadi saudara-saudara, kita lihat, ya, sebagai orang tua penting sekali kita itu membekali anak-anak kita sejak mereka kecil dengan firman Tuhan. Tuntun mereka, ajar mereka, untuk mereka diperlengkapi dengan firman Tuhan, sehingga ketika mereka tumbuh besar, mereka itu bisa punya fondasi yang kuat, yaitu iman percaya mereka di dalam Yesus Kristus, yaitu iman yang tulus ikhlas seperti apa yang dimiliki oleh Timotius ini. Saudara, Paulus, ya, pada saat Timotius ini menjadi muridnya, saudara, selama 15 tahun Timotius ini mendampingin Paulus, ya, melayani, menyertai Paulus, ya, di dalam perjalanan misinya yang kedua dan yang ketiga keliling Asia Kecil. Nah, setelah itu Paulus barusan memberikan tanggung jawab dan tugas-tugas yang mulia ini kepada Timotius. Tugas-tugas yang mulia itu apa, saudara? Yaitu memberitakan Injil. Kemudian Timotius diberikan kepercayaan, diutus dia di Efesus, ya, menjadi pemimpin jemaat di Efesus. Kemudian dia juga diutus untuk melayani jemaat di Tesalonika, di Filipi, di Korintus. Dia juga diutus, ya, untuk menghadapi, ya, orang-orang yang murtad, ya, pengajar-pengajar sesat, dan kemudian juga pengacau-pengacau gereja. Dia juga mengatur ibadah. Saudara, dia juga menata kebaktian. Nah, inilah tugas-tugas mulia yang dipercayakan Paulus kepada Timotius pada waktu itu masih muda, saudara. Jadi dalam menanti waktu-waktu yang dia akan mengakhiri hidupnya di dunia ini, Paulus ingin bahwa menyampaikan satu nasihat, pesan-pesan kepada Timotius yang masih muda ini, yang sudah menjadi pemimpin. Mempersiapkan dia, ya, memperlengkapi dia, ya, menjadi seorang hamba Tuhan, yaitu yang dipakai Tuhan nanti untuk maksud yang mulia. Dengan menjaga kualitas daripada pelayanan maupun di dalam prinsip-prinsip hidupnya, supaya dia ini menjadi seorang pemimpin muda yang tidak dipandang rendah oleh orang-orang yang dipimpin, ya, tidak dipandang orang oleh jemaat yang dia layani, dan supaya dia ini menjadi seorang teladan, ya.
Jadi menjadi seorang alat Tuhan, ya inilah yang Paulus katakan di dalam 2 Timotius tadi, bahwa digambarkan sebagai apa? Memiliki kualitas pelayanan, tanggung jawab, ya pekerjaan, apa yang dia kerjakan supaya dia ini memiliki kualitas seperti perabot yang terbuat dari emas dan perak, ya. Nah, Saudara, kita akan masuk, ya, selanjutnya adalah Saudara kita akan merenungkan, ya, perabot yang dimaksud dengan perabot dari emas dan perak itu, ya, Saudara, adalah alat Tuhan, ya. Jadi alat Tuhan, perabot ini adalah alat Tuhan. Apakah dia itu sebagai seorang hamba Tuhan, apakah dia ini sebagai seorang pekerja Tuhan, pelayan Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di ladang Tuhan, ataupun, ya, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Saudara, kita sebagai orang yang percaya atau orang yang melayani pekerjaan Tuhan, Saudara, kita harus memiliki, ya, kualitas di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, itu adalah seperti perabot yang terbuat dari emas dan perak. Saudara, emas dan perak ini adalah logam mulia yang tidak berkarat, Saudara. Dia tidak luntur, ya, dia ini tahan dibakar, ya, tahan diuji dengan api, bahkan api yang sangat-sangat panas, yang bersuhu tinggi. Kalau dibakar, Saudara, dia akan semakin muncul kemurniannya. Saudara, ini artinya apa? Ini artinya adalah bahwa seorang pelayan Tuhan, ya, orang-orang yang percaya itu perlu memiliki karakter, perlu memiliki prinsip-prinsip hidup, ya, dan tanggung jawab di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Itu adalah prinsip atau kualitas yang tahan uji, Saudara, ya. Yang tahan uji seperti apa? Yang kuat, ya. Yang tidak mudah luntur, tidak mudah mundur kalau menghadapi masalah-masalah, ya. Kalau menghadapi tantangan, kalau menghadapi berbagai pencobaan-pencobaan yang berat. Bahkan kalau diuji dengan pencobaan tantangan yang berat, kalau pelayan Tuhan, kalau hamba-hamba Tuhan, kalau orang-orang percaya memiliki kualitas di dalam kepercayaannya kepada Tuhan, di dalam tanggung jawab dia bekerja melayani Tuhan itu seperti kualitas emas dan perak, maka dia akan semakin kuat kalau dia menghadapi tantangan. Dia tidak akan mundur seperti Raja Wali yang terbang semakin tinggi. Saudara tahu kalau Raja Wali itu justru dia itu senang dan dia suka kalau ada badai. Ya, badai yang semakin besar itu akan bisa membawa dia terbang semakin tinggi. Saudara, itulah kualitas-kualitas daripada kehidupan pekerjaan pelayanan kita yang berkualitas seperti perabot yang terbuat dari emas dan perak. Nah, kalau kita punya kualitas seperti ini, Saudara, maka Tuhan akan mempersiapkan kita. Tuhan akan menyediakan kita. Tuhan akan memakai kita lebih lagi untuk tugas-tugas yang mulia. Dalam bahasa Inggrisnya itu adalah special purpose. Ya, Saudara, tugas-tugas special purpose, tugas-tugas yang mulia ini adalah tugas-tugas yang khusus, yang tidak bisa dikerjakan oleh sembarangan orang, Saudara. Ya, tugas-tugas yang apa? Butuh pengorbanan, Saudara. Tugas-tugas yang butuh bayar harga, ya. Tugas-tugas yang perlu diuji kesabarannya, diuji kesetiaannya, yang tidak cepat mundur, yang tidak mudah meninggalkan pelayanan, yang tidak mudah pergi meninggalkan Tuhan. Saudara, ini tugas-tugas khusus yang berat yang harus dan bisa dikerjakan kalau ini sudah terlatih imannya, ya, karakternya itu seperti perabot yang dibuat dari emas. Maka itu, Saudara, Paulus kalau kita ingat di dalam pelayanannya di 1 Korintus itu dikatakan
bahwa dia itu sering mengalami kelaparan, ya. Dia itu sering dicambuk, disesah, Saudara. Dia sering menghadapi kematian. Dia kapal karam. Dia itu selalu difitnah, dianiaya. Dia mengalami begitu banyak tantangan, hal-hal yang berat. Saudara, ini adalah tugas-tugas khusus. Nah, kalau ini diberikan kepada sembarangan orang yang tidak punya kualitas iman, karakter, prinsip hidup seperti perabot yang terbuat dari emas dan perak, saudara, maka tidak akan mungkin untuk bisa kerjakan seperti apa yang Paulus kerjakan. Saudara, melayani pekerjaan Tuhan ataupun kita dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ada begitu banyak rintangan, halangan, tantangan, masalah, saudara. Banyak sekali. Maka itu Paulus, ya, dia tahu bahwa dia sudah akan mengakhiri hidupnya di dunia ini. Dia persiapkan anaknya Timotius yang menjadi pemimpin yang masih muda itu. Supaya di dalam pelayanannya dia itu bisa punya kualitas seperti perabot dari emas. Kenapa? Karena Paulus apa yang dia kerjakan semuanya itu dia akan serahkan, akan percayakan kepada Timotius untuk dilanjutkan. Nah, oleh karena itu dia sangat merindukan di dalam penjara supaya Timotius bisa datang berkunjung, ya, menjenguk dia dan dia bisa mengajarkan, menyampaikan semua. Dan sebaliknya, saudara, perabot yang terbuat dari kayu dan tanah. Saudara, ini dikatakan bahwa menjadi alat Tuhan, ya, untuk maksud yang kurang mulia. Nah, dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai instrumen untuk common use, ya, untuk dipakai sehari-hari. Nah, kalau common use, ya, untuk sehari-hari, untuk yang biasa-biasa saja, saudara tentu nggak perlu, ya, hal-hal yang berat. Mungkin nyantai-nyantai saja, ya, mungkin enak-enak, nyaman, saudara. Nah, tetapi hal-hal yang seperti ini itu tidak tahan uji, saudara. Ya, orang-orang yang seperti itu imannya dangkal sekali. Begitu ada hal-hal berat yang datang, dia akan kabur. Dia tidak bisa punya komitmen, dia tidak bisa punya kesetiaan, dia tidak bisa punya tanggung jawab yang sungguh-sungguh dan dia tidak bisa berikan segenap hatinya. Mungkin saja di dalam pelayanan dia punya motivasi, ya, dia mau mencari kepentingan di dalam pribadi dia, saudara, sehingga tidak perlu pengorbanan yang berat, ya, tidak perlu bayar harga yang besar, saudara, semua apa yang dia kerjakan, ya, dia hanya ingin mencari kenyamanan. Ada enggak pelayanan pekerjaan yang seperti itu? Ada, saudara, banyak, saudara. Nah, ini adalah common use namanya. Nah, demikian juga dengan orang tua yang di rumah, ya, masing-masing diberikan kepercayaan sama Tuhan, mendidik, ya, anak-anak dengan segenap hati, sungguh-sungguh penuh tanggung jawab supaya anak-anaknya nanti kalau besar menjadi seorang pemimpin yang berhasil. Itu harapan Tuhan, ya, itu kemauan Tuhan. Pemimpin yang bisa dipakai oleh Tuhan, ya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Tetapi orang tuanya maunya nyantai aja, maunya senang-senang, ya, mendidik orang kan berat juga, ya, mendidik anak kan bukan gampang. Ada anak-anak yang dengan berbagai karakter, yang keras, yang enak dididik, yang suka melawan dan macam-macam, ya. Jadi kalau orang tua mau enak-enak gimana? Ya udah, serahkan ke babysitter, serahkan ke pembantu, pelayan, mereka yang didik, yang kerjakan, tapi hasilnya pasti beda. Akan muncul karakter kualitas anak-anak Anda itu seperti perabot yang terbuat dari kayu, yang terbuat dari tanah, akan mudah terbakar. Dia tidak akan kuat menghadapi tantangan di dalam kehidupan, di dalam semua persoalan-persoalan di dunia. Satu hari kita akan meninggal, tapi bagaimana kelanjutan dengan kehidupan anak-anak kita? Kalau sejak kecil kita tidak mendidik mereka punya kualitas iman, tanggung jawab, komitmen, kepercayaan seperti perabot
yang terbuat dari emas. Saudara percayalah bahwa apapun yang kita kerjakan saudara, itu satu ketika itu pasti akan diuji. Teruji, harus teruji. Entah cepat atau lambat itu pasti diuji. Nah itu sudah disebutkan, dikatakan di dalam Alkitab saudara. Di 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Di sini dikatakan sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak saudara. Jadi berarti tidak ada sesuatu yang bisa dirahasiakan, disembunyikan. Entah pekerjaan apapun itu, satu hari pasti akan nampak kualitasnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah, ya, berkat-berkat. Saudara, tetapi jika pekerjaannya terbakar, tidak tahan uji, hancur, ambruk, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri tetap akan diselamatkan, saudara. Nah, kualitas ya hidup kita, kualitas pelayanan kita, iman kita, karakter kita itu sangat menentukan hidup kita untuk menjadi orang seperti apa, berhasil atau gagal, tahan uji atau tidak, dipakai oleh Tuhan untuk special purpose atau untuk common use. Nah itu tergantung bagaimana kita membangunnya, saudara, membentuknya. Saudara, oleh karena itu ya harus kita itu tugas kita terus mau memperlengkapi diri kita. Kita harus terus ya mau untuk bertumbuh ya. Jadi kalau kita yang orang percaya jangan hanya cukup kalau kita sudah percaya Yesus Kristus, tanpa kita mau berdoa, tanpa kita mau membaca dan belajar Alkitab, tanpa kita mau rajin bersekutu dengan Tuhan, saat teduh, berkomunikasi dengan Tuhan, tanpa kita mau tekun ya untuk beribadah kepada Tuhan, cukuplah asal saya sudah diselamatkan, saya percaya sudah cukup. Saudara, itu tidak cukup sebetulnya. Kita harus terus bertumbuh ya. Alkitab mengatakan dari kanak-kanak ya, orang yang baru percaya, yang baru melayani itu adalah pemula, itu seperti kanak-kanak itu harus bertumbuh menjadi dewasa, saudara. Jadi dari alat yang dipakai untuk maksud yang mulia ya, yaitu untuk maksud yang kurang mulia, artinya common use, saudara, itu harus kita terus mau mempersiapkan diri, upgrade ya. Ingat ya dulu Bok Sucu Ayah pernah khotbah tentang upgrade and update. Saya ingat ya, itu harus terus di-upgrade dan di-update, saudara. Jangan pernah merasa puas dan cukup dengan apa yang kita jalani ada dengan iman kita saat ini. Itu harus di-update dan di-upgrade dengan tekun doa, belajar Alkitab, beribadah, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena saudara, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari-hari depan. Seperti saat ini di dalam 1,5 tahun. Saudara, saya percaya tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini pernah memperkirakan bahwa akan terjadi COVID-19, ya, virus corona yang begitu parah menyerang seluruh dunia. Bahkan di zaman-zaman seperti ini banyak orang yang imannya kandas, saudara, yang meninggalkan Tuhan Yesus banyak sekali. Barusan beberapa hari ya kami melayani seorang anak muda. Ya, dia ini benar-benar mengalami depresi yang begitu berat. Saudara, dia dikasih obat sama dokter, ya, obat stres, ya, obat penenang pikiran, obat tidur. Saudara, itu satu obat cuma 5 mg. Saudara, waktu kami datang melayani dia, saudara tahu nggak bahwa dia kalau makan satu itu obat sudah tidak cukup. Dia sekali makan 50 biji itu obat. Wow, waktu kami datang, kami terkejut. Saya konsultasi telepon dokter. Sampai dokter bilang, aduh cepat dibawa ke rumah sakit, dicuci perutnya. Dan dia sudah beberapa kali makan itu obat, sekali makan 50 biji.
Saudara, tapi dia tidak mati, saudara. Saya tanya dia, kamu ini percaya Tuhan Yesus? Ya dulu saya sudah pernah ke gereja, tapi sekarang saya tidak pergi lagi. Kenapa kamu mengalami stres, depresi yang begitu berat? Mamanya katakan karena akibat serangan COVID. Ya, membuat semua ya usaha apa yang dia kerjakan ambruk habis total. Dia tidak bisa menerima. Imannya kandas. Dia tidak kuat. Dan dia mengalami depresi seperti itu. Nah saudara, inilah contoh. Ya, kalau iman kita terbuat dari perabot seperti kayu dan seperti tanah. Saudara kan mudah terbakar, habis, hancur, tidak berbekas seperti itu. Nah saudara, iman ya di sini dikatakan di 1 Korintus 13 ayat 11. Dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah saudara, inilah yang dimaui oleh Tuhan. Inilah kehendak Tuhan supaya kita tidak terus-menerus memiliki iman, sifat, karakter seperti kanak-kanak. Saudara, iman kanak-kanak itu seperti apa? Iman kanak-kanak itu adalah kalau kita barusan percaya Tuhan, barusan percaya Tuhan Yesus, saudara, setiap apapun yang kita minta dalam doa, selalu kita merasa, cepat sekali Tuhan jawab doa saya ya. Cepat sekali mengalami mujizat demi mujizat, ya bersaksi kemana-mana. Tapi saudara, kalau sudah lama percaya Yesus, saudara tahu nggak, kadang-kadang doa lama baru dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Bukan berarti Tuhannya berubah, ya Tuhannya tidak mendengar. Tetapi ada maksud Tuhan. Tuhan itu mau bahwa iman saudara tidak lagi seperti anak-anak. Saudara sudah mengikut Tuhan Yesus, percaya begitu lama, iman saudara itu harus bertumbuh menjadi dewasa. Jadi kalau doa, permintaan saudara tidak segera dijawab oleh Tuhan, saudara tetap sabar, saudara tidak marah, saudara tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, itu adalah iman dewasa, bukan iman kanak-kanak. Ya saudara ya, jadi kita harus terus mempersiapkan diri kita, upgrade and update ya, untuk kita bertumbuh dewasa. Jangan terus bangga memiliki iman seperti anak-anak. Memang Alkitab mengatakan kita harus belajar seperti anak-anak, tapi jangan terus menjadi anak-anak saudara, ya harus bertumbuh dewasa. Nah saudara, sekarang bagaimana menjadi alat Tuhan yang dipakai untuk maksud mulia? Saudara, ada 3 di sini ya. Yang pertama adalah ya dikatakan di 2 Timotius tadi pasal 2 ayat 21. Yang pertama itu kita harus menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat, saudara. Jadi kalau kita itu mau menjadi alat ya Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk maksud-maksud yang mulia, saudara, yang pertama kita harus menyucikan ya diri kita, menyucikan hati kita, menyucikan hidup kita dari hal-hal yang jahat ya. Kita harus dikuduskan, artinya harus hidup kudus, hidup suci ya, tidak melakukan dosa, tidak melakukan hal-hal yang jahat saudara. Kenapa? Karena hal-hal yang jahat, dosa, kejahatan itu menjadi penghalang ya berkat-berkat kuasa Tuhan ngalir kepada kita saudara. Sehingga kita itu tidak dipandang layak ya oleh Tuhan ya, oleh yang empunya pekerjaan ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Bagaimana mungkin bisa? Karena kita masih hidup berada di dalam lumpur dosa. Enggak mungkin ya bisa dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Karena pekerjaan-pekerjaan mulia itu banyak pencobaannya, banyak tantangannya, butuh iman, butuh pengujian. Gak mungkin bisa, itu kita butuh kuasa dan kekuatan yang dari Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana supaya
bisa menjadi alat Tuhan yang dipakai untuk maksud mulia, dan inilah yang diajarkan, dikatakan Paulus kepada Timotius di dalam suratnya. Yang kedua itu harus menjauhi nafsu muda. Kenapa dikatakan nafsu muda, saudara? Karena Timotius masih muda. Jadi harus menjauhi kehidupan yang dipimpin oleh kedagingan. Harus menjauhi segala kuasa-kuasa nafsu di dalam kedagingan. Nafsu muda, seperti apa nafsu muda? Nafsu muda adalah mencintai diri sendiri, ya. Biasa ya, kalau orang-orang muda pokoknya gua punya, lulu punya, ya. Gak boleh disentuh, ada garis batasnya, ya. Mencintai diri sendiri. Terus kemudian apa? Menjadi hamba uang. Wow. Ya, kalau anak-anak muda saya tahu ya, paling senang kalau khotbahnya itu tentang kesuksesan, ya. Pasti paling senang ya. Tentang apa? Motivasi gimana menjadi orang yang berhasil, ya. Percayalah, tanpa disering-sering di khotbah pun ya, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita menyandarkan seluruh kehidupan kita, kita bangun hubungan intim dengan Tuhan, pasti Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan yang sukses dan berhasil. Saudara, oleh karena itu jangan menjadi hamba uang, tapi ya punya visi, walaupun muda harus menjadi hamba Tuhan, ya. Hamba Tuhan tidak harus jadi pendeta, saudara. Hamba Tuhan adalah di mana kita mau mengambil bagian untuk melayani Tuhan. Nah, nafsu muda itu seperti apa? Suka membual, ya. Memegahkan diri, suka menyombongkan diri, suka menjadi penfitnah, ya, mengfitnah, menjatuhkan orang, ya. Itu hari Selasa yang lalu, ya, kalau saudara masih mengikuti ya doa itu dibahas, kita sampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan melarang kita itu untuk tidak menjadi pemfitnah. Nah, saudara bisa mengikuti di situ. Nah, saudara, kemudian apa? Nafsu muda itu suka berontak terhadap orang tua. Ya, maka itu tidak heran kalau sekarang itu banyak orang tua yang konseling, ya, cari apa? Cari tuntunan gimana untuk mengajari anak-anak. Banyak anak-anak yang menjadi berontak terhadap orang tua. Saudara, itu tahu kenapa? Itu karena pengaruh daripada dunia teknologi di era digital ini yang semakin jahat, saudara. Nah, kalau kita tidak berhikmat, tidak tahu bagaimana memberdayakan digital, teknologi ini, saudara, baik kita maupun anak-anak kita akan rusak, akan hancur oleh teknologi. Kalau kita tidak tahu bagaimana menggunakannya. Karena semua teknologi kecanggihan itu ada baik dan ada buruknya. Nah, seperti itu. Ya, nafsu orang muda apalagi tidak dapat mengekang diri, tidak mau berdamai, tidak suka hal-hal yang baik, suka berkhianat, tidak pikir panjang, berlagak tahu, ya, tidak menuruti pimpinan Roh Kudus, tapi menuruti kedagingannya dan tidak mau taat kepada Tuhan. Nah, inilah yang Paulus sebutkan ya sebagai nafsu orang muda, bahkan akan terjadi kepada orang-orang ya yang hidup di masa akhir zaman. Seperti kita lihat keadaan dunia saat ini. Banyak ya terjadi yang seperti ini. Saudara, oleh karena itu Paulus katakan yang ketiga, bagaimana supaya bisa menjadi alat Tuhan yang dipakai, dipersiapkan untuk tugas-tugas yang mulia. Yang ketiga itu adalah kejarlah keadilan, ya. Kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih dan damai. Saudara, itu disebut di 2 Timotius 2 ayat 23. Saudara, kejar itu yang namanya keadilan. Kejar kesetiaan, kejar kasih, kejar damai. Saudara, tentang keadilan ya, itu sebetulnya maknanya itu adalah tidak memandang muka, ya. Jadi tidak favoritism, itu melayani semua orang. Kemudian membela hak orang lemah, ya. Jadi tidak pilih-pilih, ya. Melihat orang-orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang butuh ditolong, orang yang susah, itu hati itu harus tergerak oleh belas kasihan. Nah, kemudian apalagi? Harus melakukan hal-hal perbuatan yang mendatangkan perdamaian, yang mendatangkan
damai sejahtera bagi semuanya. Dan Alkitab mengatakan supaya kita itu dalam melayani pekerjaan Tuhan, di dalam prinsip-prinsip hidup kita sebagai orang-orang percaya, Alkitab Mazmur 82 ayat 3 mengatakan supaya kita itu memberikan keadilan kepada orang yang lemah, ya, punya sifat hati yang adil, ya, tidak berat sebelah, apalagi sebagai orang tua yang punya beberapa orang anak. Saudara ingat, ya, itu kasih orang tua kepada anak harus adil, tidak boleh pilih-pilih. Bapak sayang anak laki, ibu sayang anak perempuan, aku sayang anak nomor 1, ya, bapaknya sayang anak nomor. Saudara nggak boleh loh seperti itu. Nah, kalau ini terjadi di dalam rumah saudara, saudara bisa-bisa timbul kasus seperti Kain dan Habel. Amin, saudara, ya. Akan ada peperangan di rumah. Ya, anak-anak akan iri hati, akan jealous. Saudara, jadi sebagai orang tua, saudara, tempat kita belajar untuk memiliki sifat-sifat keadilan adalah di rumah kita sendiri. Bagaimana kita punya hati yang adil, ya, terhadap suami, terhadap anak-anak. Jadi kalau kita istri, tidak adil dong kalau waktu kita semua berikan kepada anak. Suaminya terlantar, tidak diperhatikan, tidak diurus. Betul nggak bapak-bapak? Betul ya? Ya, nggak adil. Jadi ibu-ibu juga harus bagi waktu punya adil, ya, untuk bapak waktunya untuk anak, ya, dan bapak juga begitu. Ya, untuk anak-anak waktunya, perhatiannya, untuk ibu istrinya juga harus sama. Jadi tempat yang paling baik, yang paling mudah untuk kita bisa belajar tentang keadilan justru di dalam rumah kita, saudara. Kenapa kita harus punya sikap yang adil, saudara? Karena di Mazmur 11 ayat 7 dikatakan, sebab Tuhan kita adalah adil dan Ia mengasihi keadilan, saudara. Artinya Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus punya keadilan, punya sikap adil. Makanya Paulus mengingatkan Timotius, mau dipakai Tuhan menjadi alat untuk tugas-tugas mulia, kejarlah keadilannya. Yang kedua, saudara, kejarlah kesetiaan. Saudara, kesetiaan itu adalah salah satu dari buah roh. Itu ada di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Alkitab di 1 Korintus 1 ayat 9 mengatakan bahwa Ia yang memanggil kamu kepada persekutuan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah Allah yang setia. Jadi kita itu bisa bersekutu percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa kita, yang mati untuk kita. Itu adalah karena Allah kita yang setia, Bapak kita memanggil kita, artinya apa? Memilih kita, saudara. Jadi kalau kita bisa datang percaya pada Yesus, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita, karena Allah telah memilih kita. Dia telah memanggil kita untuk bersekutu dengan anaknya. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita percaya, Dia adalah setia. Dia senantiasa menguatkan kita, menguatkan hati kita pada saat kita lemah. Dan Dia itu, saudara, memelihara kita terhadap yang jahat. Jadi perlindungan Tuhan terhadap kita, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, bukan hanya pada saat kita ada susah, bukan hanya saat kita ada masalah, ada pergumulan, tetapi kekuatan dari Tuhan, perlindungan pemeliharaan dari Tuhan terhadap hidup kita, terhadap semua apa yang jahat, ya, yang mau menyerang kepada kita, itu semua diberikan oleh Tuhan setiap hari, setiap saat. Karena Allah setia menjaga kita. Allah setia melindungi kita. Allah setia menguatkan kita sampai kapanpun, saudara. Kemudian Alkitab juga mengatakan bahwa Ia menganggapmu setia. Ya, itu dikatakan di 1 Timotius 1 ayat 12. Ia menganggapmu setia dan mempercayakan pelayanan kepadamu. Saudara,
Jadi kita harus tahu kalau kita dipanggil oleh Tuhan melayani pekerjaannya untuk common use ya, atau untuk special purpose, untuk tujuan-tujuan khusus, pekerjaan khusus yang mulia, bukan karena kita hebat saudara, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kaya, bukan karena kita cantik saudara, tapi Alkitab mengatakan bahwa karena Tuhan percaya kepada kita. Saudara, percaya. Makanya kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, dipilih, dipanggil melayani Tuhan, saudara, kita harus bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan percaya kepada kita. Kita baru dipanggil. Tuhan melihat kita layak dipanggil mengerjakan pekerjaan yang butuh komitmen, yang butuh tanggung jawab, yang butuh dikerjakan dengan segenap hati, butuh bayar harga, butuh pengorbanan. Dan kita Tuhan nilai dapat dipercaya untuk melakukan ini semua. Oleh karena itu saudara, kita yang dipercaya oleh Tuhan, melayani pekerjaannya Tuhan, baik di gereja, dimanapun, di ladang pelayan, atau dipercayakan Tuhan untuk keluarga kita, anak-anak kita, suami atau istri kita. Saudara, kita harus benar-benar memelihara kepercayaan Tuhan ini. Jadilah kita orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh saudara. Sehingga satu hari kelak saudara, kembali tadi kepada ayat yang sebelumnya. Bahwa semua apapun yang kita kerjakan akan diuji oleh Tuhan. Amin saudara. Nah saudara, kemudian selanjutnya dikatakan apa? Bahwa Allah itu setia mendampingin kita di dalam semua pencobaan. Di 1 Korintus 10 ayat 13. Ia tidak akan membiarkan ya kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi pencobaan di dunia dalam hidup kita, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam usaha, dalam bisnis ada. Biarpun kita sudah percaya Yesus Kristus, tetap hidup kita ada pencobaan. Itu sudah jelas dikatakan ya. Tetapi Allah kita setia, menjaga, memelihara, memberikan kita kekuatan dan tidak akan membiarkan kita jatuh, tergeletak, tidak berdaya menghadapi semua pencobaan-pencobaan dengan cara pada saat kita tidak kuat lagi menanggung pencobaan itu. Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan jalan keluar sehingga kita bisa melampaui ini semua. Saudara, Allah begitu setia kepada kita. Maka itu Paulus mengingatkan Timotius supaya tetap setia, kejarlah kesetiaan. Dan di ayat Galatia 3 ayat 10 diingatkan. Mengapa begitu penting kita harus setia kepada Tuhan? Karena dikatakan terkutuklah orang yang tidak setia. Melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum. Taulah dalam kitab suci. Saudara, Allah akan murka, saudara. Murka, tentu kita tidak mau menjadi orang yang dimurkai oleh Allah. Dan Allah itu senang kalau kita setia. Yang selanjutnya adalah kasih, saudara. Ya, saya harus cepat ya. Saudara, kasih ini juga adalah salah satu buah roh yang disebut di Galatia 5 ayat 22. Saudara, tanpa kasih itu tidak mungkin kita melayani ya. Tanpa kasih itu sama dengan Alkitab mengatakan gong yang berkumandang ya, dan canang yang gemerincing, saudara ya. Sekalipun kita punya iman yang sempurna untuk bisa memindahkan gunung, sekalipun kita penuh dengan kemurahan membagi-bagikan segala ada yang pada kita, tapi kalau semua tidak didasarkan dengan kasih, Alkitab mengatakan itu sama sekali tidak berguna. Itu sama sekali tidak berfaedah. Artinya apa? Kita cuma bisa mengoak-ngoak, mengatakan, berteriak-teriak kasih, ya, menyampaikan tentang kasih. Tetapi dari hidup kita tidak ada buah kasih. Saudara, lebih baik adalah buahnya itu daripada cuma ngomong doang tok. Saudara, itu paling pentingnya. Jadi buah kasih itu bisa diwujudkan melalui sikap kita ya, melalui tindakan kita yang sungguh-sungguh. Makanya di Roma 12 sudah dikatakan kasih itu tidak boleh pura-pura, saudara. Jadi ada kasih yang pura-pura. Jadi yang di sini dimaksudkan adalah kasih yang sungguh-sungguh, yang tidak munafik ya.
tapi yang sungguh-sungguh tulus ikhlas. Itulah yang dibutuhkan di dalam pelayanan kita. Karena setiap apapun ya yang dikerjakan ya di dalam pelayanan Yesus Kristus, saudara, semua digerakkan oleh kasih, oleh belas kasihan. Kalau kita memiliki kasih, saudara, Alkitab mengatakan kita akan sabar, saudara, untuk menanggung segala sesuatu. Kita pasti otomatis punya murah hati. Kita pasti tidak mudah cemburu. Kita juga tidak sombong, tidak membanggakan diri untuk apa yang kita kerjakan. Tapi kita rendah hati, saudara. Nah itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus dalam pelayanan. Jadi Tuhan Yesus adalah penuh dengan belas kasihan, maka kita yang percaya, yang mengikut dan yang melayaninya, segala apapun yang kita kerjakan juga harus didasarkan dengan kasih, saudara. Karena di dalam seluruh Alkitab, saudara, hanya ada dua hukum. Satu, hukum mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama. Jadi semuanya harus didasarkan oleh kasih. Yang terakhir, saudara, damai. Saudara, damai ya ini juga adalah salah satu buah roh ya yang disebut di dalam Galatia 5 ayat 22. Saudara, kenapa Paulus mengatakan kejarlah damai? Karena orang yang membawa damai disebut anak-anak Allah, saudara. Memberitakan kerajaan Allah, menginjilin orang, membawa orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kerajaan Allah adalah tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, tentang sukacita. Saudara, jadi bukan soal makanan, minuman, atau berkat-berkat jasmani saja. Tapi berkat-berkat rohani. Ya, damai, sukacita, dan kebenaran. Maka itu dikatakan juga di dalam Alkitab bahwa apabila kalau kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalau kita punya musuh, kita benci dengki kepada seseorang. Dan Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan berdamailah dahulu dengan orang tersebut, barusan memberikan persembahan kita. Saudara, Yesus yang kita sembah adalah Yesus Raja Damai. Dialah yang mendamaikan kita dengan Allah. Dia mendamaikan ya dosa-dosa kita yang begitu banyak dibuang, dilunaskan, saudara ya. Semuanya Yesus lakukan untuk mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Saudara, oleh karena itu Alkitab juga mengajarkan. Di dalam apapun yang kita kerjakan, di dalam hidup kita, kejarlah apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saudara, kejarlah damai sejahtera. Dan sebagai penutupnya saya ingin mengingatkan ya, mari saudara-saudara bertumbuhlah terus ya di dalam Yesus Kristus. Saudara, bertumbuh terus ya di dalam iman kita. Mari kita meninggalkan sifat-sifat kekanak-kanakan kalau kita sudah menjadi dewasa. Saudara, pelihara hidup kita, jauhi kejahatan, tapi hiduplah dalam kesucian. Kita mau untuk menjadi alat seperti perabot yang terbuat dari emas, perak yang layak dipakai oleh Tuhan untuk maksud-maksud yang mulia. Melakukan perkara-perkara besar, special purpose ya, tugas-tugas yang khusus, yaitu amanat agungnya dan memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, mari kita akan siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, saudara bisa menyediakan roti, bisa dengan biskuit, ya, ataupun minuman anggur atau sirup. Mari kita siapkan masuk dalam perjamuan kudus. Kita mau mengingat 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus yang telah mengorbankan nyawanya, mengorbankan hidupnya untuk mati di atas kayu salib, menebus hidup kita, menyelamatkan kita. Kita saat ini di dalam makan roti dan minum anggur, kita mau bersekutu
dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan. Mari saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Tuhan yang memandang harta hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan. Saudara, saya undang kita bangkit berdiri semua. Kau bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu kepada kami semua. Kami bersyukur betapa Tuhan Engkau begitu mengasihi setiap kami. Tuhan, terima kasih, biarlah kami boleh belajar untuk senantiasa mau memberikan segala yang terbaik dari hidup kami untuk memuliakan Engkau. Kami rindu Tuhan, kami bisa dipakai Tuhan menjadi seperti perabot-perabot yang terbuat dari emas, yang tahan uji, yang tidak mudah luntur. Tuhan, yang tetap setia, yang tetap berkomitmen, yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami rindu Tuhan pakai hidup kami, bukan hanya tugas-tugas yang kurang mulia, tapi kami mau Tuhan, supaya Tuhan mau untuk melayakkan kami melakukan tugas-tugas yang mulia, tugas-tugas yang khusus, special purpose Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang memperbesar kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau masuk di dalam perjamuan kudus. Kami ingat 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawa-Mu, mati di atas kayu salib untuk setiap kami, dan tubuh-Mu yang tercabik-cabik Tuhan mati di atas kayu salib, semua demi kasih-Mu bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau makan roti dan minum anggur sebagai lambang persekutuan kami
dengan tubuh dan darah Kristus. Kami mengangkat tangan kami kepada roti dan anggur yang sudah tersedia di depan. Turunlah dari sorga berkat ilahi ke atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Biar kau teguhkan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Saudara-saudara, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Demikian juga saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Marilah kita berdiri di hadapan Tuhan sambil memegang roti dan anggur di tangan kita. Kita angkat saudara roti di tangan kanan kita lebih tinggi di atas kepala kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita pegang adalah lambang dari tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini bersama-sama sambil mengingat kematian Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita angkat anggur di tangan kanan kita lebih tinggi di atas kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percaya anggur yang ada di tangan saudara adalah lambang dari darah Kristus? Amen. Mari kita minum bersama-sama sambil mengingat pengorbanan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, mari kita angkat hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Rapa kata Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya
hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ya Tuhan, jiwa kami memuji dan memuliakan-Mu. Segenap hidup kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah melupakan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Yang telah menebus kami, yang telah menyelamatkan kami dan memberikan setiap kami hidup yang kekal. Kami berterima kasih karena Tuhan juga yang telah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Tuhan yang selalu memahkotai kami dengan segala kebaikan. Tuhan yang memuaskan hasrat kami, yang mencukupkan dan memenuhi setiap keperluan-keperluan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Langsung Pak Andreas tutup aja tante. Oke. Shalom. Puji Tuhan, tidak terasa waktu berjalan kita sudah sampai di bulan yang kelima. Begitu gak terasa semuanya berjalan dengan baik dan hari ini teristimewa kita boleh mengikuti perjamuan kudus. Adalah satu undangan dari Tuhan untuk ikut dalam perjamuannya. Biarlah kita yang sudah menikmati perjamuan, semua yang kita makan roti dan anggur menjadi kekuatan, kesehatan, menjadi berkat buat tubuh jasmani kita. Baik, bagi Bapak Ibu yang hari ini sudah diberkati dengan firman Tuhan, dengan perjamuan kudus, bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang baik di sini maupun di rumah, yang ingin memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, yang di rumah boleh memberikan persembahannya lewat nomor rekening yang ada di bawah di layar saudara. Bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini, boleh memberikannya nanti pada saat keluar, melalui amplop-amplop yang sudah disediakan. Baik, sebentar kita akan berdoa. Kita ajak semua Bapak Ibu semua untuk berdoa dan kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh menerima perjamuan-Mu, kasih-Mu, pelayanan yang Tuhan berikan buat kami. Kalau sebentar kami juga boleh memberikan persembahan, biar Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah dengan rela memberkati pelayanan ini untuk melayani pekerjaan rumah-Mu Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau memberikan kesehatan buat kami. Terima kasih bahwa Tuhan terlalu menjaga dan melindungi kami. Dan teristimewa kami di tengah-tengah gelombang COVID-19. Tuhan selalu menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa pemerintahan kami saat ini sudah menerima 6 juta vaksin Sinovac yang baru dikirimkan dari RRC kepada kami, biarlah kami semua rakyat Indonesia boleh menikmati vaksin-vaksin ini Tuhan, untuk memperkuat imunitas tubuh setiap kami yang sudah menerimanya.
Berkati pemerintahan kami ya Tuhan, sertai pemerintahan kami. Biar dari Bapak Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden dan seluruh jajarannya, dan seluruh aparat, Tuhan Kau berkati, Kau pakai mereka Tuhan. Sehingga di bawah pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan, kami diberkati, negara kami boleh berkembang, negara kami penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesejahteraan. Pakai mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi kami tidak lupa juga Tuhan untuk negara-negara yang sedang kesulitan dalam mendapatkan vaksin dan mendapatkan serangan COVID yang begitu besar. Baik di Afrika, baik di India, baik di negara-negara berkembang lainnya. Tuhan tolong mereka. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, agar mereka juga mendapat kesempatan yang sama seperti negara kami Tuhan. Berkati negara-negara maju yang memproduksi vaksin, biar mereka semakin mempercepat Tuhan untuk produksi vaksinnya, untuk memberkati kami umat di seluruh dunia. Kami serahkan Indonesia dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Kami juga berdoa Tuhan, supaya Engkau memberkati Indonesia, dibebaskan daripada teroris-teroris. Tuhan sertai Tuhan. Aparat kami dijauhkan daripada segala kekacauan, pemberontakan, dan semua teroris. Biar negara kami boleh menjadi negara yang aman dan damai. Berkati para aparat kepolisian, para aparat militer yang telah berjuang untuk mempersatukan Indonesia menjadi negara NKRI. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan negara ini dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga Tuhan untuk bekerja sama antara pusat dan daerah. Tuhan sertai Tuhan, ada pekerjaan yang harmonis, kesatuan yang harmonis. Terima kasih Tuhan, dengan adanya otonomi daerah ini, kami percaya Tuhan, kalau Tuhan sudah mempersiapkannya, kami percaya Tuhan pemerintahan kami akan menjadi terus manunggal dan bersatu. Kami juga berdoa Tuhan untuk khususnya Kota Medan di bawah pemimpin wali kota dan wakil wali kota. Tuhan memberkati, kami percaya wakil wali kota dan wali kota akan bekerja maksimal Tuhan untuk Kota Medan. Dan juga untuk Sumatera Utara, gubernur dan wakil gubernur khususnya Sumatera Utara ini. Kau pakai mereka Tuhan, biar memberkati Sumatera Utara termasuk Kota Medan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kami undang Bapak Ibu sekalian, untuk boleh bangkit berdiri, kita akan segera mengakhiri ibadah ini. Demikian Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita akan menerima berkat. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan dengan panjang sabarnya dan kasih-Nya yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, menderita bagi kita semua, menanggung seluruh dosa kita semua. Hari ini Dia menghadapkan wajah-Nya dengan kasih karunia-Nya. Dia menyinari dengan sinar-Nya, penuh dengan damai sejahtera pada hidup kita semua. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai datangan Yesus yang kedua kali dan sampai selama-selamanya. Yang percaya kita katakan amin.